Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa pada hari ini di Pondok Karantina Tahfiz Al-Quran Tafaqquh, yang insya Allah pada hari ini kita sama-sama akan menyaksikan berlangsungnya wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan kelima. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan penuh khidmat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu peserta Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan kelima, kepada Saudara Tengku Said Muhtaram Ismail. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri, dan kepada yang bertugas kami persilahkan.
Kala fajar tiba, kita mulai membaca, menghafal, mentadaburi. Tekad kami jaga kalam ilahi, bukti abdi kami padamu Rabbi. Ciptakan para penghafal tujuan kami, raih kemuliaan dengan kalam ilahi. Satu cara kami benahi negeri ini, untuk kembali pada kalam ilahi. Karantina, karantina, tahfiz Al-Quran. Karantina, tahfiz Al-Quran nasional. Karantina, hafal Quran cukup 1 bulan. Murojaah selama hayat di badan. Satu keluarga, satu hafiz hafizoh, akan jadi nyata atas izin Allah. Maksimal usaha, tawakal akhirnya, yakinlah janji Allah nyata adanya. Quran dipermudah, pelajarinya, yakinlah janji Allah dalam kalamnya. Marilah kita wujudkan bersama, satu keluarga, satu hafiz hafizoh. Karantina, karantina, tahfiz Al-Quran. Karantina, tahfiz Al-Quran nasional. Karantina, hafal Quran cukup 1 bulan. Murojaah selama hayat di badan. Murojaah selama hayat di badan. Murojaah jangan ditinggalkan. Terima kasih kepada para hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Mudir Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Azrian Shah Al-Hafiz. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala habibil mustafa, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda yang kami hormati, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada ayah dan bunda wali santri peserta karantina tahfiz Al-Quran nasional angkatan kelima. Dan yang kedua, alhamdulillah angkatan kelima ini mulai berlangsung pada tanggal 16 September 2018, lalu hingga hari ini tanggal 21 Oktober 2018 angkatan ini diwisuda. Berikutnya yang ketiga, pada angkatan ini diikuti oleh 27 orang peserta, masing-masing peserta 1 bulan berjumlah 17 orang peserta, terdiri dari 9 akhwat dan 8 ikhwan. Berikutnya ada juga peserta 3 pekan diikuti oleh 2 orang, yaitu 2 orang ikhwan. Berikutnya peserta 2 pekan diikuti oleh 5 orang peserta, 1 akhwat dan 4 ikhwan. Terakhir peserta 1 pekan diikuti oleh 3 orang peserta, 1 akhwat dan 2 ikhwan. Alhamdulillah, di angkatan kelima ini ada 5 orang peserta yang dapat menyelesaikan hafalan 30 juz. 2 dari ikhwan, 3 dari akhwat. Dan pada angkatan kelima ini diikuti juga oleh peserta tertua. Jadi di karantina ini tidak ada batasan umur. Mau umur berapapun, insyaallah bisa masuk karantina. Yang tertua di angkatan kelima ini yaitu
atuk kita, Atuk Faruk Musa berumur 78 tahun. Dari Midai Natuna, Kepulauan Riau. Dan peserta termuda dengan umur 13 tahun dari Akhwat. Untuk para peserta 1 bulan telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan semua kebiasaan baik yang sudah dibiasakan di karantina hendaknya menjadi kebiasaan juga berada di masyarakat nantinya. Jika ada sesuatu yang baik dari kami, sampaikan ke masyarakat luar untuk bicarakan yang baik tentang karantina kami ini. Kalau misalnya ada kesalahan dari kami, mohon disampaikan kepada kami langsung. Jangan diceritakan pada orang lain. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Azrian Sa'al Hafiz atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pesantren karantina tahfiz kita ini telah membuka karantina yang kedua, yaitu karantina bahasa Arab. Ya. Jadi kita sudah membuka karantina bahasa Arab dan sedang berlangsung angkatan pertama 3 bulan mahir membaca kitab gundul. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berikutnya kita akan mohon kesediaan dari perwakilan peserta karantina bahasa Arab untuk menampilkan sesuatu karya kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal masyayikh al-ajilla wa ayyuhal asatidatul a'izza wa ayyuhal hafadul Qur'an al-fudala wa ayyuhal sadatu as-su'ada. في هذه الفرصة الثمينة نريد أن نتحدث باللغة العربية أمامكم جميعا. فالناس مكان الأخطاء والنسيان فإذا نخطئ في الكلام ذكرنا وإذا ننسى ولا تضحكوا منا فقط أن تتبسموا بكل أخطائنا ونسياننا فلا تخبر أحدا عن ذلك. هذا سر بيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد حسن. وأنت؟ اسمي حليل الحصري. من أين جئت يا حسن؟ أنا من كليمانتان الغربية. وأنت يا حليل؟ أنا من بنغاليس. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية لغة القرآن ولا بد علينا أن نتعلمها. صح يا عزيزي، لن نستطيع أن نفهم ديننا وكتابنا إلا باللغة العربية. حليل، هل تعلم اللغة العربية صعب عندك يا حليل؟ لا، ولن يكن صعبا علي لأني أتعلم هذه اللغة الشريفة مخلصا لله. ما شاء الله. يا حليل، الآن نحن في احتفال تخرج طلاب تحفيظ القرآن. طلاب تحفيظ القرآن. ويسرني أن أحضر في هذا الاحتفال المبارك. هنا حفاظ القرآن، الله يرحمهم ويبارك فيهم من حسناتهم. أنا أحب أن أكون حافظ القرآن. كذلك أنا يا صديقي أريد جدا أن أكون مثلهم. لأن الله تعالى يرفع درجات حفاظ القرآن. كل وقت أنظرهم يقرأوا القرآن ويحفظونه. ما شاء الله، ما أجمل هذه البيئة. أخير الكلام، أنا طالب من طلاب معهد اللغة العربية. أن نقول ألف مبروك مياه لكم لنجاحكم في هذه الدورة تحفيظ القرآن ونستعفيكم أخطائنا في الكلام والأفعال وعسى أن نلتقي في المستقبل.
Syukran ala ihtimamikum, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Naam. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua di antara yang hari ini kaum muslimin begitu jauh darinya, yaitu Al-Qur'an dan bahasa Arab. Dua perkara pokok penting ini hari ini begitu sangat jauh dari kaum muslimin. Al-Qur'an dan bahasa Arab, mari kita kembalikan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pembina Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau kepada Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati adalah aparat perangkat desa yang hadir dalam majlis wisuda angkatan yang kelima Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional sebulan yang kita adakan di ma'had kita ini, yaitu di Pondok Tahfiz Tafakuh Desa Kepau Jaya. Alhamdulillah, ini adalah wisuda yang kedua di tempat ini, dan pada hari ini lebih istimewa karena kita mengadakannya di surau kita yang baru saja, belum berumur 2 hari lagi. Karena kita baru mulai asar kemarin berjamaah di sini, belum ke asar lagi, berarti belum 2 hari lagi. Dan alhamdulillah kita sudah menempati tempat ini dan kita memanfaatkannya, mudah-mudahan berkah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarramun wal mukarramat, yaitu al-muhafidh, al-muhafidhah, yaitu ustaz-ustaz kita yang bersedia selama sebulan lebih mendampingi para peserta karantina tahfidz Al-Quran sebulan. Yaitu ada Ustaz Mawali, Ustaz Nasrullah, Ustaz Azriansah, Ustaz Hardi Damri, kemudian ada Ustazah Tika Nur Hasanah, Ustazah Amirah, Ustazah Atikah Mustafa, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita orang-orang tua kita, ahli keluarga kita, kemudian juga tokoh masyarakat yang bersedia untuk menghadiri majlis kita yang sederhana ini. Nah, ada usulan kita pasang tenda, tak usahlah pasang tenda. Jadi di mana kita? Di surau ini aja lah. Nah, penuh surau ini, nanti melebarnya ke bawah saja. Yaitu di bawah sudah kita sediakan kursi-kursi, bangku-bangku. Maka nanti kita tempati saja mana yang bisa kita tempati. Yang penting acara kita pada hari ini kita adakan sesederhana mungkin. Karena acara wisuda itu sebenarnya adalah acara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyukuran kita bertambah-tambah karena di karantina tahfidz Al-Quran pada kali ini kita juga bersama dengan satu lagi program baru, yaitu program karantina bahasa Arab. Ini pun juga kita dapatkan metodenya dari Jawa. Kalau tadi adalah dari Cirebon yang karantina tahfidz, dan yang karantina bahasa Arab dari Magelang, Jawa Tengah. Dan tadi tampil 2 orang peserta kita, yaitu yang menampilkan muhadasah, yaitu percakapan. Maka siapa yang mengikuti percakapan tadi yang bisa bahasa Arab, fahamlah. Nah, yang tak faham ya senyum-senyum saja lah. Nah, tapi insya Allah karena banyak tadi yang saya lihat meresponnya, berarti hampir semua dah faham bahasa Arab. Alhamdulillah. Ini peserta kita ini belum sebulan lagi. Jadi belum sebulan karena karantina tahfiz dulu mulai, kemudian barulah seminggu selepas itu karantina bahasa Arab. Tapi apabila kita lihat tadi dari penampilannya,
Wah itu gayanya udah gaya Arab itu. Sudah tidak lagi seperti orang kita. Padahal beliau berasal dari Kalimantan ya. Nah, dari Bengkalis. Tapi tak nampak lagi logat Bengkalis dan Kalimantannya. Sudah betul-betul Arab. Karena memang Ustaz yang mendampingi beliau ada Ustaz Imam. Kemudian ada Ustaz Agung. Mereka berdua ini yang pakar dalam bahasa Arab. Sarjana beliau, sarjana bahasa Arab. Coba berdiri dua ustaz kita ini. Berdiri Ustaz Imam. Tafadhal, la ba'as ya. Ya. Ini beliau mendampingi. Apa bedanya dengan kelas bahasa Arab biasa? Berdiri Ustaz. Biar nampak oleh. Ini. Masih muda-muda. Boleh lah. Sudah, syukran Ustaz. Syukran. Doakan mudah-mudahan mereka berdua berkeinginan sekali untuk melanjutkan pendidikan ke magister MA ya dalam kajian bahasa Arab. InsyaAllah kita akan coba membantu sedemikian rupa supaya nanti akan menjadi kader pada masa yang akan datang, yaitu kita harapkan mereka ini terus melanjutkan pendidikan tidak hanya di dalam negeri tapi terus ke luar negara supaya nanti pulang menjadi kader-kader kita yang unggul, yang hebat, yang bisa mendidik anak-anak negeri ini lebih bagus lagi ke depannya. Dan tadi kita lihat penyampaiannya sangat luar biasa sekali ya. Saya tak pasti apakah yang berdua ini sudah sampai ke Mesir atau belum. Tapi dari penyampaian tadi bahasa Mesir masuk juga ke dalam. Yaitu miyah-miyah. Itu miyah-miyah itu tidak ada dalam kamus bahasa Arab yang fasih. Nah, itu adanya di bahasa pasaran Mesir. Berarti belum sampai ke Mesir bahasanya sudah dibawa ke sini. Alhamdulillah. Dan insya Allah 1 bulan belajar kaedah. Jadi mereka ini sudah menguasai kaedah. Dalam 1,5 bulan diperkirakan semua kaedah selesai. Yaitu nahu selesai, saraf selesai. Yang berat itu nahu dan saraf. Kemudian 1,5 bulan yang berikutnya itu nanti akan membaca buku. Tadi disebut bukunya Kitab Gundul. Nah, Kitab Gundul itu gundul, kalau gundul tak ada berambut, kalau kitab itu gundul tak ada baris. Jadi kita lihat tak ada barisnya. Kita baru bisa baca kalau ada baris huruf itu di atas, di bawah, di depan, sukun, baru kita bisa baca. Tapi kalau tak ada barisnya macam mana bisa baca? Bisa. Kalau kita menguasai nahu dan menguasai saraf. Dan ilmu Islam itu berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis pun berbahasa Arab. Maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat karena belajar ilmu Islam itu hukumnya wajib, maka yang menjadi sarana untuk mempelajari yang wajib itu hukumnya pun juga wajib. Maka belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Maka siapa yang tidak belajar bahasa Arab hukumnya berdosa. Jadi siapa yang tak belajar bahasa Arab berdosa. Kami sudah siap kan tempatnya. Tinggal lagi mau belajar atau enggak. Tetapi kemampuan kita terbatas. Yaitu seperti yang untuk angkatan yang ke-6 ini kita sudah tidak menerima lagi yang akan menjadi peserta karena fasilitas kita yang tidak memadai. Ini saja selama 1 bulan lebih kami sholat itu sempit-sempit di suatu ruangan kecil. Kemarin lah baru terasa lapang di sini. Ini pun masih belum siap lagi ini. Tengok tak ada mihrabnya ini. Mana ada mihrabnya? Karena mihrabnya belum sempat untuk dibuat. Karena kita mengatakan besok kami mau pakai, maka apa yang ada sajalah kita pakai. Maka alhamdulillah pada hari ini kita dapat juga memakai ruangan mushola kita ini. Ruangannya terbuka, ya terbuka seperti ini. Karena kita ingin mendapatkan suasana yang alam. Jadi AC-nya ini AC alam ini. Kita cat Ustadz, bagusnya nggak usah dicat. Karena kalau dicat nanti udah hilang alamnya. Biar aja lah seperti ini. Mungkin nanti kita pernis. Kemudian di bawah, ini sengaja ditinggikan. Karena nanti di bawah bisa juga untuk halakoh. Nanti kita akan bersihkan di bawah, bisa juga di bawah. Sehingga suasana nanti
terasa kembali ke alam. Jadi ada istilah bahasa Inggris sekarang back to nature. Nah, kembali ke alam. Maka dengan suasana kembali ke alam, nikmat sekali. Tadi malam saya bicara dengan Pak Farouk Musa. Bagaimana Pak perasaan di sini sebulan? Bapak ini umur tadi berapa tahun? 78 tahun. Dalam masa 4 hari selesai mengkhatam Quran 30 juz. Baca. Karena beliau ingin membaca, baca. Kalau di rumah tak bisa saya sebanyak ini gitu. Tapi kalau di sini ini dapat dalam 4 hari 30 juz. 4 hari 30 juz. Sebulan di sini berapa kali Pak khatam? Tak terhitung, bayangkan. Karena beliau tak mau ngitung-hitungnya, baca saja. Nah, dan itulah kebersamaan kita itu. Dan insya Allah di sini kita bersama, ada yang berumur, ada yang masih muda, yang berumur, sedemikian pula kebiasaan yang muda-muda lain pula kebiasaannya. Tadi malam kita panggang ayam kita di sini. Dengan panggang jagung kita di sini. Kita panen jagung sendiri, kita tanam sendiri, kemudian kita siram sendiri, kemudian pupuk sendiri, kemudian kita makan sendiri. Maka tadi malam dengan suasana seperti ini kita akan coba mendapatkan suasana yang berbeda dari yang biasa kita lalui. Kita berharap mudah-mudahan ke depan kita dapat mengembangkan tempat kita ini, tetapi tetap dengan mempertahankan alamnya, yaitu pohon-pohon ini tidak akan kita tebang, suasana di sini akan kita pelihara, di sana ada kolam, nanti di tepi-tepi kolam itu kita akan buat gazebo, yaitu rumah-rumah kecil menghadap ke kolam. Setiap rumah nanti kita sediakan pancingnya, jadi tinggal mancing aja di situ. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan suasana yang rileks tapi serius, mudah-mudahan bisa membuat kita tetap bersemangat bersama dua program utama kita sekarang, yaitu tahfiz Al-Quran, yang alhamdulillah pada hari ini anak kita ada berapa orang yang di wisuda? Ada 4 ya, ada 2 dari akhwat, 2 dari ikhwan, menyelesaikan Al-Quran 30 juz, dan mudah-mudahan mereka dapat menjaga, memelihara Al-Quran yang telah dihafal, dapat memurojaah, karena kita memurojaahnya sepanjang hayat. Jadi kita ulang-ulang terus sepanjang hayat. Dan misi kita, misi dari Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional, kita ini cabangnya, yaitu 1 rumah, 1 penghafal Al-Quran, 1 hafiz, 1 hafizah. Dan beginilah cara kita membenahi negeri ini. Jadi cara kita membenahi negeri itu adalah dengan menghadirkan para penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, penggali kandungan makna Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Apabila dahulu generasi pertama, generasi Quran, yang menjadi pemimpin bagi dunia selepas itu, maka kita apabila mau menempuh jalan yang sama, insya Allah kita pun akan memimpin dunia dalam waktu yang tidak berapa lama. Karena dengan Al-Quran berubah wajah dunia apabila pada masa dahulu, maka dengan Al-Quran pun sekarang insya Allah dunia akan dapat kita perbaiki kembali. Karena Al-Quran sebagaimana kita tahu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk yang terbaik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk, menunjuki kepada yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan jalan yang kita tempuh ini jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua yang telah berhasil, yang telah bersusah payah berusaha membuat acara kita berhasil, karantina khususnya, yaitu 1 bulan sampai ke penghujungnya, sehingga kita dapat wisuda pada hari ini. Banyak yang mungkin tak tersebutkan, apalagi yang berada di dapur sana. Di dapur itu menentukan sekali. Siapa yang di dapur sana ya? Ya, kepada Umi yang sudah bersedia bersusah payah. Ya, sudah susah kita mencari siapalah yang bisa memasak. Sampai hari ini belum kita dapat lagi. Nah, akhirnya turunlah. Turunlah Umi sebagai yang membantu kita sehingga acara ini
acara program karantina ini dapat sampai ke penghujungnya. Kemudian pasti ada kekurangan-kekurangan, apalagi kita baru mulai. Ini baru bulan ketiga kita ini di Mahat Hafiz ini. Kalau sebelum ini kita bagi tugas, yaitu sebahagian diselenggarakan oleh pihak hotel. Dapur hotel, laundry hotel, kemudian kebersihan tempat hotel. Jadi kita tak ngurusi. Sekarang ini semua kita urus. Nah, semua kita yang mengurusinya. Maka pastilah banyak kekurangan didapatkan di sana sini. Tadi kata mudir kita, kalau yang baik ceritakan pada orang lain. Kalau yang kurang baik, ada kesalahan, diam-diam saja. Jangan ceritakan kepada orang lain, ceritakan kepada kami maksudnya, supaya kita bisa memperbaikinya. Insya Allah pada angkatan berikutnya kita bisa menutupi kekurangan, memperbaiki kesalahan yang mungkin kita terlepas pandang melakukannya. Maklumlah kita baru mulai. Jadi di sini ini baru bulan yang ketiga kita ini. Karena satu angkatan 35 hari, kemudian di 35 hari baru bulan yang ketiga. Kemudian kita di karantina Tahfiz sebagai cabang adalah baru 5 bulan lebih baru. Nah, jadi belum setahun jagung. Belum setahun lagi. Nah, jagung pun sudah kita panen dah kan. Maka kita ini baru mulai. Maka doa kita bersama, insya Allah mudah-mudahan kita akan dapat mengembangkan. Ini baru tanah di bagian depan. Luas hamparan ini adalah 8 hektar. Luas ini adalah 8 hektar. Maka nanti yang akan kita kembangkan adalah yang di dalam sana. Ya, di dalam sana insya Allah kita akan coba membangun masjid yang kapasitasnya bisa memuat seramai 1.000 orang di dalam sana, insya Allah. Dan sudah mulai kita coba merancangnya dan doakan mudah-mudahan cepat selesai. Kemudian nanti kita sudah ada juga asrama-asrama sekolah, karena banyak program nanti akan kita buat di sini. Bukan hanya karantina tahfiz Al-Quran dan karantina bahasa Arab, tapi banyak karantina-karantina lagi. Ada karantina akidah namanya. Seminggu akidah, pengajian satu buku akidah selesai. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Kemudian nanti ada karantina fikih. Ada karantina wanita muslimah. Ada karantina untuk profesional, pengusaha. Karantina ekonomi syariah. Jadi di sini sistemnya sistem karantina. Karantina yaitu bermalam di sini seminggu, 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, mungkin juga ada nanti sampai yang 6 bulan. Dan sampai nanti ke sekolah tinggi kita akan mengadakan di sini. Maka doa kita bersama, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengistijabah. Kita tak tahu entah doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Boleh jadi doa anak-anak kita yang sudah 35 hari bersama Al-Quran di sini. Maka kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, keinginan-keinginan kita, Allah juga berkeinginan, mudah-mudahan keinginan Allah sama seperti yang kita inginkan. Itulah yang disebut dengan taufik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita semua. Kemudian berikutnya sebagai selingan, selama 35 hari di sini ada tayangan. Nah, tayangan ini adalah mengingatkan kita apa yang sebenarnya berjalan selama 35 hari di sini. Nah, silakan. Ini bapak kita. Usia beliau 76 tahun, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kemudian Dinda Farel Varian Iviana, ya. Ikhlas mata-mata karena Allah dan lebih khusus lagi. Jadi pada waktu pembukaan dahulu ya, 35 hari yang lalu. Tak terasa 35 hari berlalu. Siapa yang selesai 30 juz, Tempatnya di sana maka dulu, ia di depan gedung utama nanti kita. diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala syafaat. Dengan niat yang ikhlas, seolah semua Allah mudahkan untuk menghafal Quran. Nah, ini suasana malam di sini. Nah, siapa itu? Artis sekarang tuh. Artis dalam film kita ini.
siapa orangnya itu ya. Nah, ini suasana di kamar setoran untuk adik ikhwan. Kita ada motivasi pagi-pagi kuliah subuh ya. Sesuatu yang luar biasa untuk orang yang Nah, ini sempit sekali tempatnya terasa ya. Sekarang terasa nampak sekali sudah. mampu bertahan. Ya. Maka ketika seseorang itu yang diikutinya adalah Ada keinginan kesempatan kita dirinya kuliah sendiri, subuh, maka akan kuliah tersampaikan pendek, itu. kita akan kuliah pendek di sini untuk Siapa orang yang motivasi. dicari Karena oleh motivasi Allah itu penting adalah ya. orang yang mampu untuk mengalahkan Karena keinginannya. kalau hanya dengan Quran, Keinginan kita kan kalau khawatir kan sudah nanti dari semangatnya pagi bisa sampai tengah hari, berkurang, maka motivasi sangat bagaimana penting sekali. semangat kita? Masih semangat? Itu mencari ridha Allah. Kalau yang mencari keinginannya sendiri, masuk dalam kamar aja lah, kamar. Nah, ini suasana di bawah pohon. Alhamdulillah jambu pun sudah berbuah sekarang. Ada yang menjuluk-juluknya saya lihat. Boleh, karena memang jambu itu diperbolehkan untuk kita semua. Ada yang takut-takut, ini tak ada izin ini. Sudah dikasih izin. Masuk saja pekarangan ini sudah dikasih izin untuk memakannya. Nah, jadi ada kelas di luar ruangan, di bawah pohon. Ini kelas di luar ruangan. Ada tausiah juga di luar, ada motivasi juga di luar. Nah, suasana sejuk. Ya, alhamdulillah. Nah, bermacam-macam model ya menghafal ya. Ada yang menghadap ke dinding, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada macam-macam. Nah, nah ini saudara kita Haji selesai 30 juz ya, khatam hafal Al-Quran 30 juz. Pembimbing muhafiz kita Ustaz Nasrullah. Alhamdulillah selesai. Itu rangkulan istimewa ya. Berbahagia sekali. Tidak sembarang orang bisa selesai 30 juz ya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kita doakan anak kita Haji ini bisa meneruskan pendidikan kepada yang lebih tinggi lagi insyaallah. Motivasi saya untuk masuk di karantina tahfiz Al-Quran cabang Riau Pekanbaru ini yaitu ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Jadikan Al-Quran sebagai kekasih pertama, yang mana di alam kubur nanti hanya Al-Quran lah yang menemani kita. Belum hadir lagi. Baik. Nah ini yang akhwat dulu. Nah, yang akhwat ini Umi lah yang lebih tahu, saya kurang. Saya tidak ada ke sana. Nah, begitulah rupanya mereka ya. Berkarantina di ruangan utama. Ini mereka nggak tahu nih. Kalau tahu jadi acting deh nanti kan. Jadi memang sengaja kita yang fotografernya ini, kameramen ini mencuri-curi mengambilnya. Wakil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama taslima katsira. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selesai pula khatam. Suasana yang sungguh syahdu sekali ya. Suasana yang sangat istimewa sekali. Kami di sini sebagai orang tua. Jadi kami ingin saya mengikuti program karantina tahfiz Al-Quran satu bulan plus 2 minggu. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz saya. Pesan saya untuk teman-teman yang ingin masuk ke sini, tetap fokus, luruskan niat karena Allah. Jangan pikirkan apapun kecuali menghafal Al-Quran, karena di sini tugas kita cuma menghafal Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Karena mujahadah sungguh-sungguh. Fadal Ustaz, sini Ustaz, belakang Ustaz, masih ada tempat. Baik. Ini suasana seperti ini mungkin lama terasa ya terkenang ya. Mungkin sampai besar pun masih akan teringat. Dan ini akan kita upload ke YouTube. Jadi siapa yang ingin mendapatkan rekaman ini boleh langsung aja lihat YouTube kemudian simpan dalam waktu 30 hari. Tips dari saya, yang pertama niat lillahi ta'ala, yang kedua fokus pada hafalan, yang ketiga takzim pada Al-Quran. Ada 3 tips diberikan oleh yang berhasil ya. Suasana syahdu ya. Suasana syahdu. Perjuangan mendatangkan hasil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berjihad bersungguh-sungguh, Allah tidak akan kecewakan hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Allah berikan balasan. Berat untuk di karantina ini. No handphone. Wah, itu berat sekali. Tidak ada handphone, tak ada televisi, tak ada yang lain kecuali Quran saja. Yang bahasa Arab saja, tak ada yang lain. Oh, itu berat. Tapi dapat bertahan ini adalah luar biasa. Ini Ustazah Rina, istri Ustaz Hardi Damri. Alhamdulillah suami istri hafizah. Nanti anak-anak mereka ini insyaAllah generasi Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini suasana makan. Beginilah makan kita. Kalau di hotel suasananya lain. Nah, di sini hotelnya lebih istimewa lagi. Di alam. Ya. Ini yang akhwat di bangunan sana. Ya. Oh, ini setiap sore ini. Olahraga ini perlu karena badan mesti sehat. Saya tak tahu tak siapa ini. Ada mudirnya juga, ada syekh juga di situ. Lihat, main pakai sarung. Pakai sarung. Yang penting badan itu digerakkan, badan sehat. Senam kita tidak ada yang memimpin senam, maka ya sudah alami sajalah, bergerakkan saja badan itu supaya badan sehat. Nah, inilah dia selintas dari suasana selama 35 hari di karantina tahfiz. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, dan selanjutnya kita teruskan acara wisuda para peserta pada hari ini, yaitu angkatan yang ke-5. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi acara kita ini. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA atas sambutan yang sangat menggugah hati kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesi wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-5 Hamilul Qur'anu liwa'ul Islam Kalamullahu wal Qur'an Ahlul Qur'an Ahlullah Khasmul Qur'an Adullah La yaqra'uhu illa al-muslimun La yaqra'uhu illa al-muslimun
المسلمون المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Penyerahan syahadah kepada peserta wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan kelima. Kami mohon kesediaan Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA beserta Muhafiz Al-Ustaz Mawali dan Ustaz Nasrullah untuk mendampingi Al-Ustaz Mustafa Umar. Muhammad Taisir Ismail bin Ismail Ibrahim dari Air Tiris. Haji Saifullah bin Syariful Manaf dari Siak. Tengku Said Muhtaram Ismail bin Tengku Said Ismail Pekanbaru. Helmi bin Sya'rani dari Kepulauan Meranti. Muhammad Irfan bin Arwin dari Pekanbaru.
Rodika Zuhri bin Kasadius dari Pekanbaru. Yudhistira Katopo bin Samsul Bahrul dari Rengat. Haji Faruk Musa bin Haji Musa dari Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Ahmad Al-Qadri bin Haji Muhammad Nasir dari Kampar. Rina Rosniawati binti Dayat Firmansyah dari Kampar. Dahlia Sulistianingsi binti Darussalam dari Indragiri Hulu. Sila Wal Fadila binti Haji Syahrel dari Kuantan Singingi. Kun Najiha binti Muntaqo dari Siak. Fatimah Sari Siregar binti Maulana Malik Siregar dari Padang Lawas. Yona Permata Azmi binti Asmi dari Siak. Lydia binti Suryani dari Samarinda. Farel Varian Ivena binti Helmi Rahim dari Indragiri Hulu. Khafifah Indah Paramita binti Suratno dari Bengkalis. Kepada peserta tetap untuk berdiri. Acara berikutnya pembacaan ikrar alumni yang akan dipimpin oleh Mudir Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau kepada Al-Ustaz Azrian Shah Al-Hafiz. Waktu dan tempat kami persilakan. Ikrar alumni. Ikrar alumni. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional. Cabang Riau. Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional. Alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional. Cabang Riau. Cabang Riau. Berjanji akan terus mempelajari Al-Quran. Akan terus mempelajari Al-Quran. Dan mengajarkannya. Dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga. Dan berkhidmat. Untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana ahlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami
Istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Azrian Sa'al Hafiz. Kepada para peserta wisuda, kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Qur'an nanti di akhirat, mereka para penghafal Al-Qur'an diberikan keistimewaan untuk memasangkan mahkota dan jubah kebesaran kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami di acara ini untuk mengawali pemuliaan kami kepada kedua orang tua ananda kami yang telah berhasil menghafal 30 juz di dalam karantina ini. Oleh sebab itu, kami mohon kesediaan orang tua dari saudara Muhammad Taisir Ismail untuk maju ke depan. Bapak dan Ibu dari saudara kami Muhammad Taisir Ismail untuk maju ke depan. Kami jemput kembali orang tua dari ananda kami Aji Saifullah. Bapak Ibu dari ananda kami Aji Saifullah untuk maju ke depan, Bapak dan Ibu. Kemudian kami jemput orang tua dari saudari kami Rina Rosniawati. Bapak Ibu dari saudari kami Rina Rosniawati untuk maju ke depan. Berikutnya kami panggil, kami jemput orang tua dari saudari kami Dahlia Sulistianingsih untuk maju ke depan. Kami jemput para ananda yang orang tuanya di depan untuk mengambil mahkota dan kemudian memasangkan di atas kepala ibunda. Kepada saudara Muhammad Taisir, kemudian saudara Aji Saifullah, kepada saudari Rina Rosniawati, dan kepada saudari Dahlia. Cium tangan kedua orang tua. Peluk kedua orang tua kita. Kepada Bapak Ibu yang di depan, kami persilakan untuk duduk. Tetap di depan Bapak Ibu. Tetap di depan, kami persilakan untuk duduk. Dan kepada saudara dan saudari kami untuk duduk kembali. Duduk kembali di barisan peserta. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Qur'an. Kepada para peserta, kami mohon untuk berdiri. yang kami rasa kala kami tiba di sini. Karantina tahfiz Al-Quran, di sinilah kami berjuang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
dengan satu niatan sama, hafal Quran jadi tujuan, berikan mahkota kemuliaan, gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana, ayat-ayatku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur padamu ya Rabb. Engkau izinkan kami semua berkumpul di sini. Engkau berikan kesempatan kami mentadaburi kalam-Mu ya Rabb. Engkau berikan kesempatan kepada diri yang hina ini, yang selama ini terombang-ambing oleh zaman ya Rabb. Ya Allah, izinkan kami memikul amanah berat ini, amanah yang membuat kami bisa membalas jasa kedua orang tua kami ya Rabb. Kami takut ketika mata ini terpejam, ketika jasa dan tak lagi bersatu. Apa yang telah kami beri ya Rabb? Apa yang akan kami hadiahkan? Ya Allah, izinkan kami menghadiahkan mahkota kemuliaan kepada ayah dan ibu di akhirat kelak ya Rabb. Wahai perindu surga, entah harus sedih atau bahagia saat 1 bulan berlalu, senyum, tawa dan air mata menjadi saksi perjuangan kita. Biar semua jadi kenangan, tapi tetap jadikan apa yang kita dapat sebagai pedoman. Air wudhu, awali hari-hari kami membaca menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa siksa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana, ayat-ayatku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku pahami. Tiba saat kita berpisah, 1 bulan jadi kenangan, 1 bulan bersama Al-Quran. Semoga diistiqomahkan. Kepada para peserta, silahkan menemui orang tua yang ada di belakang. Kepada para peserta, kami persilahkan untuk menemui orang tua yang hadir pada acara ini. Silahkan ke belakang, silahkan ke depan, temui orang tua. Salam kedua orang tua kita. Temui kedua orang tua kita. Temui pakcik makcik kita. Temui keluarga kita yang hadir. Temui ustaz-ustazah kita. Peluk orang tua kita. Cium mereka.
Minta doa restu orang tua kita. Cium kedua orang tua kita. Temui ayah kita, temui ibu kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Rahman MA. Kepada Ustaz Muhammad Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan setiap gerak kita, setiap apa yang kita niatkan hendaknya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap peserta, anak-anak kita hendaknya dijadikan sebagai ahlul Quran yang senantiasa menghafal Al-Quran, memurojaahnya, dan menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran tersebut hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita beristighfar sebanyak 3 kali kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. حمد الناعمين، حمدا شاكرين، حمدا حامدين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا حجة وإماما ونورا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل آية من القرآن كرامة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا يحتاج إلى بيان ولا تفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت أعلم بها وخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tertulis Al-Hajj Faruk Musa Ibnul Hajj Musa. Itu kepada saudara, kepada atuk Haji Faruk Musa bin Haji Musa. Al-Maulud fi Midanatuna, yaitu yang lahir di Midanatuna tahun 1942 Masehi. Qad ishtaraka fid daurah al-mukaththafah li tahfizil Quran al-Karim. Sesungguhnya saudara yang bernama di atas atau atuk tadi telah ikut serta dalam karantina intensif menghafal Al-Quran di Madinati Pekanbaru, di kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Limuddati syahrin ibtidaan minat tarikh 6 Muharram ila Thaniyah Ashar Safar. Itu selama 1 bulan, mulai dari tanggal 6 Muharram sampai tanggal 12 Safar tahun 1439 Hijrah, yaitu bertepatan al-muwafiq bertepatan tanggal 16 September sampai tanggal 21 Oktober 2018 Masehi.
Kalau di sini, kalau Atuk, khusus Atuk sini, wa qara'a 30 juz'an. Atuk telah mengkhatamkan membaca Al-Quran selama 1 bulan itu 30 juz. Atau nanti yang lain di sana wa hafizah, dan telah menghafal, itu artinya. Bitakdirin jayyidin. Bitakdir itu dengan nilai jayyidin. Jayyid itu bagus, atau jayyid jidan tulisan di sana artinya bagus sekali, ataupun kalau ada mumtaz itu sangat, atau mumtaz itu excellent, sempurna. Wal mu'assasatu id tamnah hadhihi syahadah tusi bihi khairan. Dan karantina ini memberikan pujian dengan adanya ijazah ini kepada mereka yang dapat ijazah, dan semoga ini menjadi amal baik kita. Khairan wallahu waliyut taufik. Dan semoga Allah selalu memberikan kita taufiknya. Mungkin hanya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan dari ijazah kita yang berbahasa Arab. Pertanyaan, mengapa berbahasa Arab? Kemudian yang kedua, coba lihat di bawah tanda tangannya Dr. Ahsin Sakha Muhammad Al-Hafiz. Ini siapa yang tanda tangan ini? Ini adalah pembina karantina tahfidz Al-Quran Nasional Pusat. Jadi yang menandatangan ini adalah pembina pusat. Pertama, mengapa berbahasa Arab? Kedua, mengapa yang menandatanginya adalah Dr. Ahsin Sakha. Pertanyaan yang pertama, jawabannya mengapa berbahasa Arab? Syahadah ini, ijazah ini bisa dipakai untuk belajar ke luar negeri dan bisa menjadi rekomendasi, khususnya belajar di Timur Tengah. Biasanya kalau sudah Dr. Ahsin Sakha yang tanda tangan di bawah, itu akan lebih mudah diterima di perguruan tinggi di luar negeri. Karena beliau adalah di antara yang disegani di dunia internasional. Karena beliau ini pakar dalam bidang Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Kalau buka Al-Quran, nanti di halaman-halaman depan itu ada pentashih Al-Quran. Beliau adalah di antara ketua pentashih Al-Quran. Nah, jadi siapa yang pegang ini udah istimewa sekali ini. Nah, kemudian keistimewaan lagi adalah pondok tahfiz kita ini, beliau langsung disambut di sana sebagai utusan dari pondok tahfiz ini, dan kita dipercayai sebagai yang diberi tanggung jawab untuk membersamai seluruh pondok tahfiz se-Sumatera bagian tengah. Kita nih, pondok kita ini langsung diberi kepercayaan oleh Syekh Riyaz, yaitu dari Rabithah Alam Islami, yaitu dari Rabithah ini berarti OKI ya, organisasi konferensi Islam tingkat dunia yang berpusat di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di bawah Rabithah itu ada satu hay'ah namanya Al-Hay'ah Al-Alamiyah li Tahfidzil Qur'anil Karim, yaitu lembaga khusus untuk tahfidz Al-Quran sedunia. Nah, di bawah kepemimpinan Syekh Abdullah Ali Basfar. Nah, jadi kita ini juga bersama dengan para masyayikh dari luar negara, karena kemarin yang berapa orang dari luar negeri kemarin Syekh ada yang mengisi daurah itu, ada 2 orang dari mana? Dari Jeddah, Makkah, dan dari Jeddah Saudi Arabia, dengan dua dari Jeddah, dua dari Saudi Arabia. Jadi untuk memastikan kualitas dari karantina tahfiz kita ini tetap bagus, tetap terjaga, dan ada terus peningkatan, maka kita bekerja sama dengan Al-Hay'ah Al-Alamiyah di Tahfidzil Qur'anil Karim. InsyaAllah mudah-mudahan dengan mubasyirat ini, yaitu yang menggembirakan kita ini, pencapaian karantina kita ini baik kepada peserta, yaitu yang mengikuti karantina, ataupun at-tansik, yaitu koordinasi antara pondok kita ini dengan pondok-pondok yang lain, dan juga sampai nanti ke
lembaga dunia yang membawahi kita ini, mudah-mudahan insya Allah pondok kita ini akan semakin maju pada masa-masa yang akan datang. Nah, doa kita semualah insya Allah. Baik. Jadi terima kasih kepada Ustadz Agung tadi, karena ada yang membawa ini apa ini? Bahasa Arab kami tak tahu isinya. Ini adalah ijazah. Yang satu lagi tanda tangan, siapa yang tanda tangan? Nah, itu adalah mudir di sini membuktikan bahwasanya kita ini adalah resmi cabang. Nah, jadi bukan mengaku-ngaku cabang, tapi memang memang resmi sebagai cabang. Kita ini cabang yang ke-60 dari sudah 66 cabang sekarang. Jadi baru saja buka cabang yang di Malaysia yang ke-66. Jadi kita ini cabang yang ke-60 ya. Mudah-mudahan hafalan yang didapatkan oleh peserta karantina dapat bertahan dan terus bertambah sampai akhirnya nanti Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mewakili panitia dan pengurus kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.